menggunakan batu geolit. Nah, ini manganis green sand. Nah, green sand kan batu hijau ya, jadi pasir hijau. Jenis media ini fungsinya pertama, yang di media silika yang di paling bawah ini untuk menutup strainer, bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu, sahabat Jatra Filter dimanapun Anda berada. Pembahasan kali ini saya mengenai media filter ya, supaya rekan-rekan Jatra Filter mengetahui media apa saja yang biasa kami gunakan di setiap kami instalasi unit filter air. Sebelum lanjut di pembahasan media filter, jenis-jenis media filter, mungkin banyak di antara sahabat Jatra yang belum memahami apa sih itu media filter itu sendiri ya. Nah, media filter itu ya ini suatu bahan yang bentuknya butiran ya, dan terdiri dari satu atau beberapa jenis bahan yang dimasukkan ke suatu tabung atau wadah dengan tujuan untuk menyaring atau menyerap zat-zat besi, zat-zat lumpur, pasir, atau lebih konkretnya zat-zat padat terlarut yang ada di air itu bisa tersaring, sahabat Jatra. Nah, media filter yang biasa kami gunakan itu banyak jenis, dan mungkin perlu sahabat ketahui ada karbon aktif, manganis green sand, manganis geolit, perolit, geolit, bahkan ada silika ya, sahabat Jatra. Nah, akan saya bahas satu persatu media filter yang biasa kami gunakan, seperti karbon aktif ya, sahabat Jatra. Ini kami menggunakan karbon aktif lokal dengan kualitas yang super. Ini ada dua karbon aktif saya ya. Ini karbon aktif lokal dengan yang biasa ya, bukan yang super. Itu ukuran 830. Dan ini yang sebelah kanan saya ini karbon aktif super tapi lokal ya, ukurannya sama, cuman bedanya di sini yang satu, yang super ini debu, kadar debunya ini kurang lebih antara 15-20% ya tingkat debunya. Sementara ini lebih dari yang lokal ya, yang bukan yang super ya. Ini kadar debunya ini di atas 30%, sahabat Jatra. Jadi bedanya saat kita aplikasikan di lapangan, yang kadar debunya di atas 30% ini pencucian medianya cukup lama, sahabat Jatra. Cukup lama, sementara hasil filtrasi pun kurang maksimal ya, karena biasanya yang media karbon aktif dengan tingkat debu cukup tinggi itu bahannya tercampur dengan areng kayu ya, sahabat Jatra ya. Sedangkan karbon aktif super ini yang kadar debunya di bawah 20% ini cepat, waktu pencucian media cukup cepat, sahabat Jatra. Nah, bahan yang saya gunakan, yang biasa saya gunakan karbon aktif ini berasal dari arang batok kelapa, sahabat Jatra. Jadi murni arang batok kelapa yang dibuat dengan temperatur tinggi ya. Untuk iode numbernya berkisar antara 700 sampai 800 ya iode numbernya. Sementara yang lokal ini masih di bawah 600, sahabat Jatra. Jadi ini daya aktifnya, daya serapnya lebih tinggi pori-porinya. Dan ada juga media manganis green sand. Nah, ini ada dua manganis yang biasa yang ada di depan saya ini. Ini manganis green sand lokal super ya, dan ini manganis geolit super juga, ini manganis geolit super ya. Nah, ini keduanya ini sama-sama manganis, cuman beda, yang satu ada geolit, yang satu ada green sand. Sebenarnya ini sama, bentuk dan ukurannya pun sama ya, warnanya sedikit berbeda. Manganis green sand ini agak-agak coklat kehitaman, sementara manganis geolit ini agak coklatnya lebih muda, sahabat Jatra. Dan bahan utama pembuatannya pun sama nih, sahabat Jatra. Sama, keduanya menggunakan batu geolit. Nah, ini manganis green sand. Nah, green sand kan batu hijau ya, jadi pasir hijau ya. Geolit itu sendiri ya pasir hijau. Sementara ini manganis geolit ya, memang dari batu geolit. Jadi jangan salah persepsi, sahabat Jatra, antara manganis green sand dan manganis geolit itu sama hanya penamaannya yang berbeda, sahabat Jatra. Fungsinya pun sama, untuk mengatasi zat besi Fe dan Mn ya. Dan ini yang selanjutnya ada media perolit. Nah, ini perolit. Nah, ini bentuknya butiran halus ya. Butiran halus, lebih mesnya lebih kecil, lebih padat. Kebetulan saya pasir aktif nggak ada ya. Nah, kalau misal sahabat tahu pasir aktif, nah, perolit ini hampir mirip dengan pasir aktif bentuknya ya. Warnanya pun sama. Dia butiran kecil-kecil ya, sahabat Jatra ini. Perolit, dan fungsinya sama dengan manganis green sand untuk atasi zat besi ya. Untuk atasi zat besi tinggi ya, sahabat Jatra. Dan ini ada batu warna hijau. Nah, ini yang namanya batu geolit ya, sahabat Jatra.
batu diolit, dan ini ada 2 kemasan. Yang ini pasir silika dari Lampung ya, Lampung ya, berasal dari Lampung. Sementara ini yang agak jernih, agak terang warnanya dibanding ini bisa sahabat perhatikan. Nah, ini yang lebih jernih warnanya, ini pasir silika Bangka ya sahabat Jatra, dan fungsinya untuk sedimen ya, penyerapan sedimen seperti pasir halus dan lumpur itu ada di penyerapan sedimen. Nah, sahabat Jatra, saat pengaplikasian media filter di lapangan, usahakan menyesuaikan kondisi air ya sahabat Jatra. Jadi misal sahabat Jatra kasusnya zat besi tinggi, sahabat Jatra bisa gunakan 3 jenis media filter. Nah, zat besi tinggi itu sendiri banyak kasus tidak sama ya sahabat Jatra. Kadang ciri zat besi itu endapan warna coklat tua, dan ada warna endapannya coklat kehitaman. Jadi begini sahabat Jatra, zat besi itu, kandungan air yang mengandung zat besi itu ada 2 kemungkinan, bukan 2 kemungkinan, tapi memang ada 2 zat besi yang terkandung ya sahabat Jatra. Nah, zat besi yang terkandung itu Fe dan Mn sahabat Jatra. Nah, ini di setiap kasus zat besi ini dua-duanya pasti ada. Tinggal tingkat kadar ketinggiannya, kadar zat besi Fe dan Mn-nya yang mana yang lebih tinggi. Kedua-duanya ini di kasus zat besi itu pasti ada sahabat Jatra. Nah, tinggal kita harus mengetahui ciri dan karakter air itu sendiri. Nah, cirinya bisa kita kenali ya. Seperti tadi yang saya jelaskan, itu endapan itu kuning, menimbulkan kuning ya, kuning besi ya, kuning besi, bukan kuning lumpur gitu ya. Terus kalau Fe ya, itu kalau Fe kuning zat besi kecoklatan. Terus tampak di permukaan, bila kita endapkan di atas permukaan air itu seperti ada berminyak. Jadi itu ada kadar hidrosidanya ya sahabat Jatra ya. Jadi seperti ada berminyaknya itu. Nah, ketiga, nah itu di saat air keluar itu jernih sahabat Jatra ya. Saat air keluar dari dalam hitungan jam lah ya, hitungan jam itu akan berubah, cepat berubahnya. Nah, untuk mengetahui tingkat seberapa besar sih kadar Fe-nya, itu bisa sahabat lihat waktu pas sahabat ambil air di botol aqua ataupun di gelas transparan, lalu sahabat Jatra diamkan berapa lama begitu ya, berapa lama, 1 jam, 2 jam kah, air itu akan berubah. Jika hitungan 1 jam itu cukup tinggi ya sahabat Jatra, apalagi sampai kurang dari 1 jam air sudah berubah, itu lumayan tinggi kadar zat besinya. Sementara kalau dia lebih 1 jam, bahkan sampai 5 jam, sampai 12 jam baru berubah setelah kita endapkan, itu ringan ya, dalam arti tidak terlalu berat kadar zat besinya. Nah, untuk kadar Mn, zat besi Mn itu cirinya itu meninggalkan bercak warna kehitaman ya sahabat Jatra. Jadi warnanya kehitaman, bukan kekuningan, coklat kekuningan ya, tapi kehitaman. Jadi itu seperti di dasar kloset, di lantai kamar mandi itu ada warna kehitaman. Terus di permukaan air yang kita endapkan itu hampir mirip dengan Fe ya sahabat Jatra. Seperti yang tadi yang saya jelaskan, bahwa kadar zat besi itu antara Fe dan Mn itu akan selalu ada saat baru keluar dari sumur ya, dari aliran sumur. Nah, untuk kasus seperti ini, sahabat Jatra bisa gunakan media yang namanya silika, lalu ada karbon aktif, lalu gunakan juga antara manganis green sand atau spirolet, sama saja. Tinggal sahabat perhatikan berapa komposisi kebutuhan yang akan digunakan. Nah, jadi kalau silika biasa yang kami gunakan itu saat instalasi itu cukup kurang lebih antara 5 sampai 6 kilo ya. 5 sampai 6 kilo untuk dasaran tabung ya. Jadi menutup menutup strainer atau saringan di dalam tabung ya. Jadi fungsinya dia tidak bikin strainer atau saringan itu mampet. Nah, di atasnya strainer itu nanti kita akan pasangkan masukkan media karbon aktif. Usahakan media karbon aktifnya yang arang batu kelapa ya sahabat Jatra. Nah, arang batu kelapa itu nanti letaknya ada di atasnya pasir silika. Nah, seperti ini. Posisinya ada di atasnya pasir silika. Nah, lalu di atasnya pasir karbon aktif itu sahabat Jatra bisa gunakan manganis green sand atau pasir diolit. Kalau nggak ada manganis green sand, manganis diolit pun bisa sahabat Jatra. Oke, misal kita gunakan manganis diolit. Jadi kita taruh di atasnya
karbon aktif. Nah, seperti ini. Nah, jika masih ada sisa media pasir silika, bisa sahabat Jatra masukkan di tambahkan di bagian atas tabung ya. Misal sahabat Jatra menggunakan tabung 1054, di atasnya nanti kasih pasir silika kurang lebih antara 5 sampai 6 kilo juga ya, yang fungsinya untuk sedimen pasir atau lumpur di saat pompa saat air yang dikeluarkan dari pompa itu kadang kan ada lumpur dan pasir ya sahabat Jatra. Nah, mengapa kita menggunakan 3 jenis media ini? Oke. Nah, fungsi dari ketiga jenis media ini, kami tidak pernah menggunakan yang namanya dakron sahabat Jatra. Ini penjelasan dulu ya. Kami tidak pernah menggunakan yang namanya dakron ataupun kain kasa ya, kain-kain seperti filter buat akuarium ya, yang bentuknya dakron itu sahabat Jatra. Kita nggak pernah menggunakan itu, karena jika kita menggunakan itu akan cepat mampet sahabat Jatra. Kita yang hanya menggunakan media filter yang benar-benar difungsikan untuk proses filtrasi, itu pun masih bisa mampet sahabat Jatra. Apalagi kita menggunakan yang namanya dakron untuk menutup strainer bawah maupun strainer atasnya, itu akan cepat mampet gitu sahabat Jatra. Jadi kita menggunakan 3 jenis media ini. Fungsinya pertama, yang di media silika yang di paling bawah ini untuk menutup strainer bawah supaya tidak mampet daripada sisa-sisa residu atau debu. Bila mana debu karbon aktif ini terlalu banyak, dia tidak bikin mampet ya strainernya, jadi terserap di pasir silika bagian bawah yang ada kurang lebih 5 sampai 6 kilo. Nah, di atasnya karbon ini silika ini kan karbon aktif. Fungsi karbon aktif itu sendiri mungkin sahabat Jatra udah sering browsing. Fungsi karbon aktif selain menjernihkan ya kan, menjernihkan warna seperti kuning keruh ya, lalu menyerap klorin ya, lalu menyerap bau, dan keempat, untuk mengembalikan kualitas air itu sendiri ada di karbon sahabat Jatra. Nah, lalu fungsi apa? Fungsi manganis green sand yang ada di atasnya karbon aktif. Nah, fungsi manganis green sand, pyrolit maupun manganis diolit itu fungsinya untuk mengikat zat besi ya sahabat Jatra. Untuk mengikat zat besi baik itu Fe maupun mangan, itu terikat di media manganis itu sendiri. Sehingga setelah terikat zat besi itu akan warna dan bau akan turun ke bawah, terhisap di media karbon gitu sahabat Jatra. Jadi fungsi manganis green sand ini bukan menghilangkan bau sahabat Jatra ya, bukan menghilangkan warna, tapi mengikat larutan padat terutama Fe dan Mn ya, yang pada kasus zat besi sahabat Jatra. Jadi jangan salah persepsi, mungkin sahabat Jatra mendapatkan info menggunakan media 2 jenis, misal silika sekitar 15 kilo, ataupun lalu di atasnya silika full manganis green sand sebanyak 20 sampai 25 kilo. Nah, itu tidak akan menjernihkan air ya, warna ya, tidak menghilangkan warna, tapi hanya mengikat zat besi sahabat Jatra. Nah, di atasnya media silika, kita kembali di pembahasan ini, di atasnya media manganis silika. Nah, ini difungsikan saat air pertama kali masuk ke unit filter air, misal kita instalasi dari sumur pompa langsung maupun toren ya, itu yang kita khawatirkan ada sisa kotoran lumpur maupun pasir yang terbawa. Nah, pasir dan lumpur ini akan terserap di media silika di bagian atas sahabat Jatra. Jadi prosesnya lumpur dan pasir akan tersaring di media silika paling atas. Selanjutnya zat besi, Fe dan mangan itu akan terserap di media mangan. Dan untuk bau dan warna dan mengembalikan kualitas air, nah itu terserap di media ketiga, yakni karbon aktif ya, karbon aktif. Dan untuk media yang terakhir ini hanya berfungsinya untuk jika menutup strainer supaya strainer bawah tidak mampet sahabat Jatra. Nah, mengapa kita taruh di bagian bawah supaya tidak mampet? Itu kadang karena tekanan pompa booster atau tekanan pompa sumur yang cukup kencang, itu kadang lumpur atau pasir dan kotoran lain itu akan langsung ke bawah ya, ke bawah dan lolos di antara manganis maupun karbon aktif, dan itu masih akan tersaring di bagian bawah sehingga tidak menutup strainer ya sahabat Jatra ya, strainer bagian bawah. Nah, seperti itu sahabat Jatra penjelasan singkatnya mengenai media filter untuk atasi zat besi yang biasa kami gunakan, seperti komposisinya sendiri. Nah, untuk komposisi seberapa banyaknya ininya bisa sahabat tanyakan di kolom komentar, atau bisa cek di deskripsi kami ya, di deskripsi nanti saya jelaskan berapa komposisi untuk tabung 1054 maupun 1354. Nah,
Demikian sahabat Jatra untuk pembahasan kita mengenai media filter yang biasa kami gunakan. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan buat teman-teman Jatra Filter di seluruh Indonesia ya. Jadi melihat apa yang mengikuti channel kami tidak ragu-ragu untuk menerapkan dan mempraktekannya seperti apa. Nah, untuk hasil dan ininya nanti akan ada pembahasan lagi yang mendukung mengenai media filter, instalasi dan sistem instalasinya. Nanti saya akan jelaskan di video berikutnya ya sahabat Jatra. Dan jangan lupa like and subscribe-nya. Jika ada pertanyaan jangan sungkan untuk mengisi kolom komentar. Pasti saya jawab ya sahabat Jatra. Dan demikian video saya kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam filter air.